Hari ini kami akan membahas Financial Crisis tahun 1997. Dan teori yang akan digunakan merupakan teori Historical Capitalism, di mana teori ini adalah teori yang membahas kembali kejadian histori yang berhubungan dengan ekonomi. Kita akan membahas 3 hal dalam video ini. Yang pertama, mengulas kembali kasus krisis finansial ini. Kedua, efek dari krisis finansial ini. Dan yang ketiga, bagaimana negara-negara mengatasi krisis finansial. Apa yang terjadi pada saat krisis finansial tahun 1997 ini? Jadi, krisis ini terjadi di Asia Timur dan Asia Tenggara pada era modern dan globalisasi. Krisis ini bermula dari negara Thailand yang mata uangnya, baht, runtuh dan mengalami kegagalan di sektor finansial dan ekonomi. Krisis yang dialami Thailand ini mempengaruhi negara-negara sekitarnya dan kejadian ini juga dapat dinamakan teori domino. Di dalam krisis ini, lembaga dan institusi internasional juga turut mengambil peran, antaranya IMF dan World Bank. IMF telah menyusun suatu kinerja untuk membantu negara-negara yang dilanda krisis, seperti Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand, yang merupakan negara terparah krisisnya. Walau negara tersebut telah diberi bantuan dari IMF, namun IMF juga memberi syarat-syarat berat yang harus dipenuhi. Oleh karena pemerintahan negara harus bekerja lebih keras dalam mengatasi krisis dan berbagai macam hal sektoral, hasilnya mata uang jatuh dan krisis moneter terjadi secara luas dan besar-besaran di Indonesia. Di Indonesia, dapat kita lihat bahwa kurs dolar Amerika Serikat terus meningkat dari Rp2.400 per dolar menjadi Rp3.000 per dolar dan melonjak hingga Rp12.000 per dolar. Ada juga upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia, antara lain menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia sampai 30% dengan harapan menurunkan inflasi. Krisis yang terjadi di negara-negara tersebut memberikan dampak negatif, seperti kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah dan mengakibatkan krisis perbankan dan ekonomi juga diikuti oleh krisis sosial, krisis kepercayaan, dan juga krisis politik. Dampak yang ditimbulkan oleh krisis ini disebut efek bola salju. Ada juga beberapa penyebab yang mempercepat efek bola salju ini di Indonesia. Contohnya, hilang kepercayaan terhadap Bapak Soeharto, buruknya kesehatan Presiden Soeharto, sikap tidak konsistennya pemerintah dalam kebijakan, besarnya hutang Indonesia terhadap luar negeri sebesar 138 miliar dolar, situasi perdagangan internasional Indonesia yang memburuk, bencana alam La Nina atau kekeringan terparah yang terjadi di Indonesia. Terakhir, kita akan membahas negara yang terkena dampak terparah, yakni Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand. Indonesia. Sebenarnya, negara Indonesia mendapat bantuan dari IMF, World Bank, Asian Development Bank, dan negara-negara lainnya, dan mendapat pinjaman sebesar 43 miliar US dollar. Adapun syarat dari IMF, Indonesia harus menutup bank-bank yang bermasalah, menstabilkan nilai rupiah dengan kebijakan yang ketat dan penaikan suku bunga, pengurangan subsidi BBM dan listrik, serta menghapus larangan membuka cabang bank asing dan izin investasi di bidang perdagangan. Korea Selatan. Merupakan negara tercepat dalam menyelesaikan krisis ini karena mendapatkan bantuan IMF sebesar 60 miliar US dollar. Dan mereka juga menjadikan 2 bank menjadi bank utama, yaitu Korea First Bank dan Seoul Bank. Dan juga, petugas pemerintahan menyisihkan 10% dari gaji mereka untuk disumbangkan ke masyarakat pengangguran. Thailand. Thailand adalah negara yang lambat dalam menyelesaikan masalah krisis ini, dikarenakan mereka lebih berkonsentrasi dalam bidang politik.
Masalah utama yang dihadapi Thailand adalah ketidakstabilan perekonomian negara, disebabkan penurunan nilai baht dan penundaan bantuan. Dan pada akhirnya, Thailand merekonstruksi ulang bidang finansial, membuat institusi yang dapat dipercaya, dan memperhatikan setiap detail perekonomian negara.